tentang definisi manusia juga ditanyakan tadi. Jadi gini, membuat definisi itu ada 5 pola. Tadi saya tulis pakai bahasa Arabnya ada had, ada rosam, ada ba'id, ada qorib, segala macam. Contohnya gini aja deh. Kita bisa mengatakan mendefinisikan manusia itu binatang yang berpikir. Nah, binatang ini dalam bahasa logika Arabnya adalah nau. Bisa jenis yang ba'id. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Ya. Atau juga yang lebih jauh lagi, ya, manusia adalah sesuatu yang berpikir. Ya. Kemudian bisa kita sebutkan mendefinisikan manusia adalah secara deskriptif, ya. Namanya hadbir rasam namanya itu. Manusia adalah binatang yang berkaki dua, berjalan dengan kaki, bertangan dua, mata sejajar, telinga sejajar, dan sebagainya. Itu bisa kita mendefinisikan manusia bisa 1000 definisi. Semuanya adalah satu. Jadi bagaimana kita mendefinisikan sesuatu tidak terikat dengan al-hayawanun natiq, manusia binatang yang berpikir. Kita mendefinisikan macam-macam. Nah, disitulah makanya ketika kita mendefinisikan itu seringkali kita terjebak. Kita melihatnya dari perspektif disiplin ilmu yang kita kuasai. Nah, sehingga banyak istilah-istilah agama yang didefinisikan oleh para fuqaha, oleh ahli hukum. Jadi sehingga akhirnya menjadi kalangkap seperti ini. Mendefinisikan sholat, mendefinisikan sabar, mendefinisikan takwa, semuanya dari pola fikir. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu kan fikih betul, iya kan? Ya, tapi kalau kita lihat dari para ahli linguistik, ya, namanya takwa itu kan kehati-hatian, kewaspadaan. Orang sudah waspada, kalau salah dia sudah selesai, dia tidak berdosa kok. Semacam itu. Jadi saya kira masalah definisi itu sangat luas sekali. Silahkan, banyak sekali definisi itu ya menjadi rebutan berbagai disiplin ilmu ketika termanya itu adalah sama. Hakikat didefinisikan oleh ahli fisika lain, hakikat oleh bahasa artinya lain, bukan kata pinjaman, ya kan? Hakikat pada para ahli balaghah atau ahli retorika artinya adalah kalimat yang tidak dipakai lebih daripada hakikatnya sendiri. Hakikat ilmu tauhid artinya ya berbeda lagi. Nah, dalam berbagai ilmu pengetahuan banyak sekali kita sering membaca satu istilah, kita lupa kadang-kadang yang kita baca ilmu tauhid, ilmu teologi. Ada istilah-istilah yang sungguhnya dalam fisika juga ada. Kita kadang-kadang lupa mendefinisikan dengan definisi fisika. Ya kan menjadi selir jadi akhirnya. Nah gitu. Dan kemudian ditambah lagi. Kadang-kadang masing-masing disiplin ilmu punya kesombongan masing-masing. Ilmu fikih adalah ilmu yang paling mulia karena dia menunjukkan ke jalan yang benar, mengetahui haram dan halal, ya. Ilmu kedokteran mengatakan ilmu yang paling hebat karena dia bisa meringankan penderitaan orang lain. Juga ilmu sosiologi adalah ilmu yang paling mulia. Seperti begitu, ilmu yang bisa membimbing orang untuk berperilaku secara baik di tengah-tengah masyarakatnya. Semua orang mengagumkan karena masing-masing melihat dari perspektif yang berbeda semacam itu. Jadi ya silakanlah Anda mau mendefinisikan. Nah, ketika sudah tidak mampu didefinisikan karena memang itu di luar dari kemampuan, maka yang ada adalah definisi yang namanya definisi birasam secara deskriptif. Jadi artinya bahwa sehingga sholat sendiri karena tidak mampu didefinisikan, akhirnya dengan rasam, dengan deskriptif, definisi yang deskriptif itu, sholat adalah perbuatan, perkataan. Itu kan berarti yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, menghadap kiblat, sebelumnya wudu. Itu kan banyak definisi deskriptif, ya. Nah, ada lagi definisi demonstratif. Pusing menerjemahkannya, kursi itu apa sih? Udah, nih kursi seperti ini, selesai udah. Kira-kira mentok-mentok dengan demonstratif, ya kan gitu. Mik siapa? Ya mik ini seperti ini, udah selesai. Gitu aja. Nah itu begini. Kemudian
Hadis yang mengatakan dia muqallibal qulub, sampai apakah engkau tidak takut ya Rasulullah? Ya bagian aku takut, yang segala perkara ada di kedua jari Tuhan dibolak-balik. Itu saya kira itu satu gambaran saja, namanya tasbih tamtsili ya, atau isti'arah tamtsiliyah, yang menunjukkan kekuasaan Tuhan yang mutlak, apa saja bisa, seolah-olah dunia ada di kedua jari Tuhan, mau dibolak-balik aja bisa. Itu artinya bahwa orang sudah begini, artinya dia menguasai masalah dan apa saja bisa. Saya kira tidak lebih dari itu artinya. Jadi jangan kita definisikan bahwa Tuhan punya dua jari. Tapi boleh saja, tidak ada masalah ketika kita meyakini dua punya jari. Seperti juga pernah menjadi polemik yang tidak berkesudahan sampai sekarang. Apakah Tuhan itu punya tangan enggak sih? Karena dalam Al-Quran dikatakan yadullah fawqa aidihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Sebagian ulama mengatakan Tuhan punya tangan, yang sebagian tidak mungkin Tuhan punya tangan, karena itu kalimat majas. Tangan di situ maksudnya kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan mereka. Bertengkar sampai sekarang tidak selesai. Ya untung saya belum lahir pada waktu itu ya. Mungkin saya ikut berantem juga. Jadi sekarang saya jalan tengah saja lah. Oke lah, tidak menjadi masalah Anda meyakini Tuhan punya tangan, nggak ada masalah. Anda yang meyakini Tuhan bukan punya tangan tapi punya kekuasaan, silakan saja. Asal ketika yang meyakini Tuhan punya tangan, ketika saya tanya seperti apa tangan Tuhan, ketika jawabannya tidak seperti apa-apa, ya betul juga. Punya tangan punya, seperti apa? Ya tidak seperti apa, ya sudah selesai. Kalau saya sama juga, dia mengatakan punya tangan dan tidak punya tangan, ketika ditanya jawabannya tidak seperti apa, ya selesai. Karena ini standar utamanya itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan dengan logika kok. Yang bisa hanya dirasakan akan keberadaannya itu. Nah kemudian dalam surat Al-An'am 125, membuka hati, alam nasrah al-sadrak. Ya memang pada akhirnya kecerdasan orang itu adalah sangat terletak pada keterbukaan diri, open policy, ya, keterbukaan, siap menerima kritik, siap menerima teguran, siap menerima input, masukan, saran dan sebagainya. Itu kan salah satu cara untuk kita mengulangi kemajuan itu. Bukan kita hanya melangkah maju. Keberhasilan bukan kita merebut menggapai tujuan, tetapi juga dalam perjalanannya kita sanggup memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Memperbaiki kesalahan adalah merupakan suatu langkah maju, suatu keberhasilan. Nah, memperbaiki kesalahan tidak ada cara lain kecuali kita membuka diri. Sulit kalau orang sudah yakin aku yang paling benar, ya sudah selamanya akan benar. Nah, jadi di sini saya ingin katakan bahwa sesungguhnya yang menyebabkan orang itu tidak percaya atau orang itu ragu-ragu sebetulnya adalah kondisi hatinya sendiri kok yang menentukan itu. Terkadang banyak bukti yang sudah dibuktikan tetap nggak percaya juga kok. Jadi kekuatan bukti atau dalil itu tidak menjadi alasan orang itu percaya atau tidak percaya. Sekarang sebagai contoh yang kita yakini, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dibuktikan di tengah mereka, nggak percaya juga kok. Nabi Isa bisa mengobati orang yang buta asli, ya, diusap bisa melihat lagi, tetap nggak percaya kok. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, dilihat sendiri, nggak percaya juga kok. Jadi sebetulnya yang orang percaya dan tidak itulah kondisi hati kita masing-masing. Makanya yang sering berdoa, Rabbi syrahli sadri, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku ini. Nah, sehingga ketika orang yang hatinya tertutup, itu namanya bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang tidak mau percaya. Orang tidak percaya bisa kita buktikan barangkali percaya. Tapi kalau orang yang tidak mau percaya, apakah lakukan? Tetap saja dibuktikan atau tidak dibuktikan, tetap saja tidak percaya. Wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kebuktikan ataupun tidak kebuktikan sama, mereka tidak mau percaya. Saya kira seperti itulah mungkin. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya untuk penjelasan tentang hati. Nah, kalau dari